Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Reski. Nah, seperti janji saya pada video terakhir, hari ini saya akan membawakan beberapa list review materi pelajaran yang akan saya buatkan video-video selanjutnya. Di kesempatan ini saya nggak akan menjelaskan soal review materi pelajaran ya, cuma saya akan menyampaikan judul-judul materi review saya. Nah, yang pertama saya akan membahas tentang tata laksana sumbatan jalan nafas. Nah, di tata laksana sumbatan jalan nafas ini ada beberapa sub materi yang akan menjadi pokok bahasan saya. Itu yang pertama, tanda adanya sumbatan atau obstruksi pada jalan nafas itu sendiri. Yang kedua, tanda-tanda adanya distres pernafasan. Dan yang ketiga itu trias airway. Oke, jadi itu inti review pembelajaran singkat saya yang pertama. Kalau yang kedua itu saya akan membahas tentang obat-obat gawat darurat. Obat-obat gawat darurat di sini seperti mungkin ada sebagian teman-teman yang udah tahu kalau melihat review video pertama yang saya buat. Kalau saya pernah bekerja di ICU selama kurang lebih 2 tahun. Jadi obat-obat gawat darurat yang akan saya bawakan itu terkait dengan perawatan di ICU, bukan yang di UGD. Soalnya itu ada perbedaan sedikit antara obat gawat darurat antara ICU dan IGD. Oke, yang materi ketiga itu cara menilai tingkat kesadaran. Materi ketiga saya juga anggap penting karena untuk teman-teman yang ada di lapangan, termasuk walaupun saya yang ada di puskesmas, pada pasien-pasien trauma ini otomatis kita juga harus tahu gimana cara menilai tingkat kesadaran pasien menggunakan skala Komagoslow ya, yang akan saya bahas nantinya. Itu salah satu materi yang saya menolak lupa walaupun saya tugasnya di puskesmas, karena memang tidak menutup kemungkinan akan ada pasien-pasien yang mengalami trauma. Oke, materi yang keempat itu terapi oksigen. Nah, terapi oksigen di sini yang akan saya review. Selain tujuannya, saya juga akan membahas bagaimana cara metode pemberiannya, dan ada 2 yang akan saya bahas di situ, yang aliran rendah dan yang aliran tinggi. Oke, jadi kita tahu membedakan terkait terapi oksigen antara aliran rendah dan aliran tinggi, kapan digunakan aliran rendah dan kapan digunakan aliran tinggi. Oke, materi selanjutnya itu yang kelima ya, tata laksana pasien shock. Nah, di sini akan saya ulas mengenai gejala klinis dan bagaimana penata laksanaannya. Itu ada menggunakan terapi cairan kristaloid, koloid, dan hipertonik. Itu beda ya teman-teman. Jadi akan saya ulas di review singkat video saya nanti. Oke, materi yang ke 6 kalau nggak salah ya, itu pemberian nutrisi dan cairan. Di sini akan saya bahas singkat, jelas, dan padat terkait dengan pemberian nutrisi baik itu enteral maupun parenteral. Oke, dan materi yang terakhir itu saya mau mengenalkan tentang ventilator. Jadi di sini yang perlu saya perkenalkan tentang ventilator itu mungkin dasar-dasar penggunaan ventilator dan bagaimana mode setting ventilator itu. Sini ada macam-macam mode setting ventilator akan saya review. Oke teman-teman, itu kurang lebih ada 7 materi review pembelajaran yang akan saya buat videonya. Kalau seumpamanya teman-teman ada yang mau dibahas lebih dulu, silahkan komen. Yang belum subscribe silahkan subscribe dulu, bunyikan loncengnya agar notifikasi video-video yang saya sudah sebutkan judulnya tadi masuk di tempat teman-teman semua ya. Jangan lupa di like dan share sebanyak-banyaknya agar ilmu walaupun sedikit ilmu kita bagi, semoga bermanfaat ya. Akhir kata saya ucapkan thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.